Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala babu qaulillahi ta'ala afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Al-A'raf ayat 99. Ayat ini menjelaskan yang artinya apakah mereka merasa aman dari makar Allah. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah orang itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Yang dimaksud makar Allah di sini adalah Allah membiarkan seseorang terus-menerus melakukan dosa dan bergelimang kemaksiatan. Seorang hamba yang terus berbuat dosa, melakukan sesuatu yang dilarang menurut agama sampai sekian lama, dia sudah merasa aman. Merasa aman apa? Dia tidak dihukum, dia tidak ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal hukuman itu sebenarnya sudah ada, tapi saja dia tidak merasa. Ya terus-menerus melakukan perbuatan seperti itu, dibiarkan hatta ya'khudahu akhdha azizin muqtadir. Sampai pada tiba saatnya saat Allah menghendaki hamba yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu dihukum. Akhdha azizin muqtadir. Yang menghukumnya adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mampu. Maka tidak boleh seorang hamba itu merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian seseorang itu merasa bebas dan tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia berpikir sudah berbuat sekian lama tapi biasa-biasa saja. Dia sudah sekian banyak berbuat dosa tapi dia sehat-sehat saja, tetapi dia senang-senang saja. Itu disebut dengan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kalau qaulihi, ayat Allah yang berikutnya adalah wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang sesat. Artinya seorang hamba tidak boleh merasa kecil hati ya dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian dia simpulkan sendiri Allah tidak akan memaafkan. Jangan. Tidak boleh juga seorang hamba merasa putus asa karena sudah banyak kesalahan yang dia lakukan, sudah banyak kemaksiatan yang dia kerjakan. Dia putus asa. Gak mungkinlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi untuknya. Gak mungkinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Kenapa? Terlalu banyak salah dan dosa yang dia lakukan. Gak boleh seperti itu juga. Kenapa? Itu termasuk putus asa. Padahal yang putus asa dari rahmat dan ampunan Allah hanyalah orang-orang yang tersesat. Nah, kedua ayat ini disebutkan sekaligus oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala agar kita memiliki dua sikap. Ya, yang pertama dan dengan mengkombinasikannya tentu. Yang pertama adalah rasa takut, yang kedua adalah rasa harap. Gak boleh seorang hamba itu hanya sepenuhnya rasa takut sampai dia nggak punya harapan sama sekali ya. Yang dia pikirkan cuma neraka, siksa sampai badannya kurus, nggak doyan makan, kemudian tidurnya sedikit sampai dia jatuh sakit, sampai ibadah pun dia tidak bisa. Itu juga salah. Dia harus punya harapan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya, bahwa rahmat Allah itu sangat luas, bahwa ampunan Allah itu tidak terbatas, bahwa pintu taubat itu selalu terbuka. Tapi sebaliknya nggak boleh juga kemudian bersandar dan mengandalkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya pemikiran bahwa Allah itu Maha Pengampun, akhirnya kemaksiatan tetap terus dijalankan. Karena dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya begitu luas, akhirnya dia tidak merasa sehingga terus berbuat dosa. Karena dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu menerima taubat hambanya, akhirnya dia terus berbuat salah dengan rencana nanti suatu saat akan bertaubat. Kan Allah Maha menerima taubat. Jadi cuma harap, nggak ada rasa takutnya sama sekali. Dia nggak kemudian khawatir tiba-tiba saja Allah menghukumnya. Dia tidak berpikir kalau tanpa dia bayangkan dan tanpa dia pikirkan sebelumnya datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak diperbolehkan. Sehingga harus seimbang antara takut dan harap. Takut terhadap hukuman dari Allah, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dan ampunan itu harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah.
Tidak boleh hanya mengandalkan ampunan, tetapi juga tidak boleh kemudian hanya takut terhadap hukuman sampai lupa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dituntut untuk seimbang, sampai para ulama mengatakan takut dan harap itu ibarat dua sayap pada seekor burung. Ya, harus seimbang. Jangan hanya takut saja, jangan hanya berharap saja. Tetapi seorang hamba memiliki rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dan juga punya harapan yang besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita cukupkan sekian. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.